Perkenalkan, nama saya Iqna Syuhada Putri, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas, BP 1310861014. Saya akan menjelaskan mengenai 25 teori-teori komunikasi. Hypodermic needle theory, atau yang biasa disebut dengan teori jarum suntik. Ini adalah teori yang menjelaskan bahwa media menyuntikkan informasi kepada khalayak dan khalayak hanya menerima informasi tersebut. Selanjutnya, cultural imperialism theory merupakan teori yang menjelaskan bahwa negara barat sebagai penguasa media di seluruh dunia. Selanjutnya, teori stimulus respon. Teori ini menjelaskan bahwa efek dari berkomunikasi itu dihasilkan oleh stimulus-stimulus tertentu. Selanjutnya, media critical theory. Ini adalah teori yang menjelaskan bahwa di setiap struktur sosial itu pasti terdapat suatu ketidakadilan. Selanjutnya, technological determinism theory. Ini merupakan teori yang menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam komunikasi mempengaruhi keberadaan atau jati diri manusia itu sendiri. Selanjutnya, teori uses and effect. Ini merupakan efek penggunaan dari media yang kemudian diekspos mengenai apa yang telah terjadi atau apa yang telah dibahas oleh media tersebut. Selanjutnya adalah teori kultivasi. Teori kultivasi ini membahas efek jangka panjang dari media massa, bahwa khalayak hanya menerima saja apa yang diberikan oleh media. Selanjutnya, nonverbal expectation violence. Ini adalah teori yang membahas mengenai jarak intim atau batas jarak intim manusia dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada teori akomodasi. Teori ini menjelaskan bagaimana kita menyesuaikan cara kita berkomunikasi dengan pola komunikasi orang lain. Selanjutnya, teori ekspresif. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan mengenai kepuasan setelah kita memperlihatkan eksistensi atau jati diri melalui media. Selanjutnya adalah teori budaya pendamping. Teori budaya pendamping ini adalah teori yang menjelaskan mengenai percakapan antara kelompok dominan dan kelompok yang terwakilkan mengenai bagaimana mereka mengatasi perbedaan budaya yang terdapat dalam kelompok tersebut. Selanjutnya adalah standpoint theory. Ini merupakan pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasi manusia itu yang sebagian besar dipengaruhi oleh kelompok tempat di mana mereka berasal. Selanjutnya ada teori konstruksi sosial, yaitu teori yang mengoreksi perilaku manusia sesuai dengan realitas media. Selanjutnya adalah the spiral of silence theory, yang merupakan teori kebungkaman kaum minoritas di saat dihadapkan pada kaum mayoritas, di saat mereka mengemukakan pendapat masing-masing. Selanjutnya adalah the cultural norms theory. Ini adalah teori yang mengatakan bahwa media secara tidak langsung efeknya itu dapat membentuk norma-norma baru. Selanjutnya, uses and gratification theory. Ini adalah teori akan kebutuhan akan pesan-pesan media yang berhubungan dengan manfaat kepuasan. Selanjutnya adalah cognitive dissonance theory, yaitu merupakan teori yang menjelaskan mengenai keraguan menghadapi keputusan. Di saat manusia itu ragu-ragu menghadapi suatu keputusan, maka dia akan mencari orang lain untuk dapat menyetujui atau mendukung keputusan yang telah dia buat tersebut. Selanjutnya, teori interaksionisme simbolik. Ini merupakan teori yang menjelaskan mengenai interaksi manusia dalam berkomunikasi yang menggunakan simbol-simbol, baik itu verbal ataupun non-verbal. Selanjutnya adalah uncertainty reduction theory. Ini merupakan salah satu teori keraguan-raguan. Tapi yang dibahas di sini adalah di saat manusia itu merasakan ketidaknyamanan atas keraguan-raguan yang dia rasakan, maka dia mencari orang lain atau manusia lain dan melakukan komunikasi. Jadi komunikasi yang dilakukannya bisa meredakan keraguan-raguan atau ketidaknyamanan tersebut. Oke, baiklah. Sekian 25 teori-teori komunikasi oleh Iqna Syuhada Putri. Terima kasih.